Caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang berambilkan saya, Aura Metal Data, absen 6 dan teman-teman saya. Saya Rizka Nadra Putri, absen 29. Saya Dina Gapiah, absen 13. Saya Riri Lutfia, absen 18. Saya Yuliban Abdullah, absen 34. Saya Muhammad Stefan, absen 24. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Silakan bisa disimak videonya dengan baik. Halo semuanya, di sini kita akan membahas mengenai politik luar negeri bebas aktif. Sebelumnya materi pertama, bagaimana sih lahirnya politik luar negeri bebas aktif di Indonesia? Politik luar negeri bebas aktif adalah salah satu cara pemerintah Indonesia untuk bisa menjaga kestabilan dan juga kerjasama internasional dengan negara-negara yang ada di dunia. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Sultan Syahrir pada tahun 1947, di mana saat itu dia sedang menghadiri Inter-Asian Relation Conference yang diadakan di New Delhi. Tanggal berapa? 23 Mei sampai 2 April 1947. Pada saat itu, Sultan Syahrir berpidato dan mengisyaratkan untuk bisa lepas dari perangkap atau suatu peraturan yang dirasa tidak cocok dengan konstitusi itu, dengan dasar konstitusi. Nah, di saat itu juga Sultan Syahrir menegaskan dan mengajak negara-negara yang ada di Asia untuk bersatu demi menguatkan atau meningkatkan rasa kebersamaan mereka, di mana itu adalah salah satu cara atau aksi untuk juga meredam ketegangan yang ada pada saat itu yang disebabkan oleh Perang Dingin. Di situ, Sultan Syahrir juga menegaskan bahwa untuk tidak memihak salah satu blok dari Perang Dingin tersebut, karena saat itu sedang terjadi Perang Dingin antara blok Barat dan juga blok Timur, di mana blok Barat ini diperkarsai oleh blok sekutu seperti Amerika dan sekutu lainnya, kemudian blok Timur oleh Uni Soviet. Pidato dari Sultan Syahrir saat itu juga dipertegas oleh Muhammad Hatta pada pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang, di mana saat itu dia menyampaikan pada sidang Badan KNIP di Yogyakarta tanggal 2 September 1948. Saat itu, Bung Hatta menegaskan bahwa Indonesia tidak memilih blok manapun, blok Barat maupun blok Timur. Saat itu, Muhammad Hatta juga menyampaikan dan menegaskan bahwa Indonesia tidak berniat untuk membuat sebuah blok baru atau memihak salah satu di antaranya pada saat Perang Dingin itu. Dari sinilah, dari pandangan atau pidato atau gagasan dari dua tokoh ini, Sultan Syahrir dan juga Muhammad Hatta, terbentuklah identitas Indonesia, di mana Indonesia menganut konsep politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini mengajarkan atau mempertegas bahwa Indonesia tidak memihak salah satu pihak dalam blok yang ada di dunia, di mana saat itu terpecah menjadi blok Barat ataupun blok Timur. Indonesia berhak atau bisa menjalin hubungan kerjasama dengan baik kepada seluruh negara yang ada di dunia saat itu. Nah, bagian aktifnya sendiri ini, Indonesia juga aktif dalam berperan untuk memecahkan masalah-masalah dan juga menjaga perdamaian dunia. Ya, intinya Indonesia bisa tetap bekerja sama dan menjalin hubungan baik kepada seluruh negara yang ada di dunia atas dasar saling menghargai. Perkenalkan, nama saya Gina Sakia, absen 13 dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas materi mengenai politik luar negeri bebas aktif yang ada di Indonesia, melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Aurawina, sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai opsi yang kedua, yaitu landasan politik luar negeri bebas aktif yang ada di Indonesia. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan lebih detail pada opsi A, yaitu landasan ideal dan konstitusional
politik luar negeri yang ada di Indonesia. Sebenarnya apa sih landasan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia? Nah, landasan politik luar negeri yang ada di Indonesia yaitu yang pertama adalah Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini mengandung pedoman dan kiblat dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang ada di Indonesia. Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi landasan atau konstitusional pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang terkandung pada alinea pertama di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dijelaskan bahwasannya pemerintah Indonesia telah melarang keras adanya penjajahan di atas muka bumi ini. Kurang lebihnya bunyinya seperti ini. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, di sini pemerintah Indonesia menyiratkan pesan bahwasannya Indonesia ini menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Selain pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat juga menjelaskan tujuan Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, yaitu seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tambahan pada materi ini, sebelumnya Dr. Andes Muhammad Hatta juga pernah menyimpulkan secara garis besar ada 4 tujuan utama politik Indonesia, politik luar negeri bebas aktif di Indonesia dilaksanakan. Yang pertama ini, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, ini memperoleh barang-barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan atau untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah barang-barang yang belum ada di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional karena pembangunan yang ada di Indonesia akan terlaksana bila terjadi perdamaian internasional. Dan yang keempat, yang terakhir, untuk meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita bangsa Indonesia yang tersimpul dalam Pancasila. Nah, jadi bangsa Indonesia ini sangat menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan. Jadi Indonesia ini melaksanakan politik luar negeri dengan tujuan untuk melaksanakan persaudaraan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Putri, absen 29. Di sini, saya akan melanjutkan materi yaitu poin landasan operasional politik luar negeri bebas aktif. Selain landasan ideal dan konstitusional, politik luar negeri bebas aktif Indonesia memiliki landasan operasional. Dalam pelaksanaannya, landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional. Jadi, landasan operasional politik luar negeri Indonesia pada dasarnya bersifat dinamis karena mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintahan pada masanya. Nah, di landasan operasional politik luar negeri bebas aktif Indonesia yaitu terdapat 8 poin. Pertama, maklumat politik pemerintah 1 November 1945. Yang kedua, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 11 dan Pasal 13 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan Manifesto Politik Republik Indonesia. Yang ketiga, pidato Presiden Soekarno yang berjudul Jalannya Revolusi Kita. Yang keempat, ketetapan MPRS nomor 12 garing MPRS garing 1966. Yang kelima, ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973. Yang keenam, ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1978. Yang ketujuh,
Ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1983 dan yang ke-8 Ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1999. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan operasional politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa. Untuk yang pertama, yaitu landasan operasional politik luar negeri pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, landasan operasional pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dinyatakan melalui maklumat-maklumat dan pidato-pidato presiden. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan maklumat politik pemerintah 1 November 1945. Maklumat tersebut berisi poin-poin penting sebagai berikut. Yang pertama, politik damai dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Dan yang ketiga, politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain. Kemudian untuk yang terakhir yaitu selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Abdillah, absen 34. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan operasional politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Nah, jadi pada masa demokrasi terpimpin, landasan operasional politik luar negeri ini berubah. Landasan ini terdapat dalam alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 11 dan 13 ayat 1 dan 2. Landasan ini juga terdapat dalam amanat yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Manifesto Politik Republik Indonesia. Nah, dalam amanat ini terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama ada tujuan jangka pendek, yaitu meneruskan perjuangan anti imperialisme. Terus yang kedua ada mempertahankan kepribadian bangsa Indonesia dari pengaruh blok barat maupun blok timur. Terus yang kedua ada jangka panjang. Jadi tujuan dari jangka panjang itu untuk melenyapkan imperialisme dan mewujudkan perdamaian dunia yang adil dan damai. Nah, dari sini arah politik Indonesia itu mulai dipertegas dengan pidato Presiden Soekarno yang berjudul Jalannya Revolusi Rakyat atau JAREK. Jadi pidato ini itu berisi tentang cara-cara manipul di bidang politik luar negeri. Nah, selain itu Indonesia juga berusaha untuk tidak berpihak kepada blok barat maupun blok timur dengan memprakarsai GNB atau disebut juga dengan gerakan non-blok. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa politik Indonesia itu bersifat aktif, berprinsip, dan berpendidikan. Selanjutnya, saya Leli Lutfia, absen 18, akan menjelaskan mengenai landasan operasional politik luar negeri pada masa Orde Baru. Nah, pada masa ini, MPRS menerbitkan ketetapan MPRS nomor 12 garis miring MPRS garis miring 1966. Ketetapan ini dikeluarkan pada 5 Juli 1966 dan menyatakan sifat politik luar negeri Indonesia, yaitu yang pertama, bebas aktif serta anti-imperialisme dan kolonialisme. Yang kedua, mengabdi pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Aturan formal lain mengenai landasan pelaksanaan operasional politik luar negeri, yaitu MPR menetapkan ketetapan pada 22 Maret 1973. Selanjutnya pada 1978 MPR menerbitkan ketetapan MPR nomor 6 garis miring MPR garis miring 1978 mengenai perluasan politik luar negeri Indonesia. MPR berpandangan bahwa politik luar negeri Indonesia harus bisa bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Tujuan ini berbeda dengan tujuan politik luar negeri Indonesia pada masa sebelumnya, yang hanya berfokus pada pembangunan ekonomi.
Pada 1983, MPR menerbitkan Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1983 tentang garis-garis besar hukum nasional. Ketetapan tersebut menjelaskan sasaran politik luar negeri Indonesia yang lebih spesifik dan rinci. Perubahan tersebut menandakan politik luar negeri Indonesia telah mulai mengikuti dinamika politik internasional. Oke, untuk landasan operasional politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa yang terakhir, yaitu yang nomor 4, adalah landasan operasional politik luar negeri pada masa reformasi. Pada masa reformasi, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kembali direvisi. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi dapat dipahami melalui Ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara. Keluarnya ketetapan tersebut dilatar belakangi oleh krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997. Oleh karena itu, ketetapan tersebut menekankan perlunya reformasi di segala bidang, khususnya memberantas segala bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kejahatan ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999 juga menjabarkan sasaran yang harus dicapai. Adapun sasaran-sasaran tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah menegaskan kembali pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif menuju pencapaian tujuan nasional. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, memperbaiki performa dan penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi proaktif di segala bidang. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerjasama regional dan internasional. Sekian pembahasan materi dari kami. Semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik dan bisa membawa manfaat kepada siapapun yang menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.